Pemirsa, tim Panitia Khusus Tata Ruang Aset Daerah dan Perizinan atau Pansus TRAP DPRD Bali mengeluarkan sejumlah rekomendasi tegas terkait hasil pengawasan terhadap pengembangan kawasan yang dikelola PT Bali Turtle Island Development (BTID) di Pulau Serangan, serta keberadaan bangunan yang berdiri di kawasan hutan dan tanah negara di Desa Penjarakan, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi diserahkan oleh tim Pansus TRAP yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus TRAP Imade Suparte dalam rapat pimpinan DPRD Bali. Langsung oleh Ketua DPRD Bali Idewo Made Mahayadnya bersama Wakil Ketua 1 Iwayan Diesel Astawa. Rekomendasi ini sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tata ruang, aset daerah, dan perizinan guna menjaga keberlanjutan lingkungan, ruang hidup, dan kelestarian alam dan budaya Bali. Ketua Pansus TRAP Imade Suparte menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak pengembangan kawasan Pulau Serangan. Namun pengembangan yang dilakukan harus berjalan secara legal, tertib, berkeadilan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam hasil pengawasan, diungkapkan Pansus TRAP menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan praktik tukar-menukar lahan pengganti kawasan mangrove di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jemberane yang disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan diduga tidak melalui prosedur sesuai ketentuan. Selain itu ditemukan indikasi reklamasi terselubung melalui aktivitas pemotongan dan pemadatan lahan di kawasan hutan mangrove Taman Hutan Raya atau Tahura Ngurah Rai. Pansus juga menyoroti pembangunan marina dan aktivitas pemanfaatan ruang laut di kawasan-kawasan ekonomi khusus Kek Serangan. Berdasarkan pendalaman yang dilakukan bersama hasil pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, ditemukan indikasi pemanfaatan ruang laut di luar dokumen persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL seluas 1,12 hektar. Dan dugaan penembangan mangrove. Temuan tersebut bahkan telah ditindaklanjuti KKP dengan penghentian sementara kegiatan dan pemasangan papan segel. Pansus menegaskan bahwa seluruh aktivitas pemanfaatan ruang laut harus tunduk pada prinsip legalitas dan perlindungan ekosistem pesisir. Sesuai dengan tugas kita, pertama kan kita turun, semua Pansus TRAP turun ke beberapa tempat dan kita melakukan tinjauan langsung. Kita temukan beberapa hal yang bersifat ada pelanggaran hukum, sehingga dari pelanggaran itu kita kaji dan RDP. Setelah itu kita evaluasi dan pada hari ini hasil daripada kerja kita Pansus barang tentu kita laporkan kepada pimpinan yang nantinya akan diserahkan kepada eksekutif. Tadi sempat menjadi perbincangan ketika rapat Pansus dengan pimpinan tadi. Ada 9, bahkan mungkin lebih. Seperti yang kemarin saya pimpin di daerah Uluwatu itu ada 5 lagi. Itu yang terakhir itu kan ada 5. Yang sebelumnya ada 9 ya benar. Jadi 2 kita rekomendasi, bukan berarti yang lain itu kita tidak sama dengan kita tidak abaikan, enggak. Semua hasil temuan kita pasti kita RDP dulu. Nah, tergantung karena yang 2 ini sudah selesai dan final, hanya rekomendasi. Dan yang 7 lagi dan bahkan yang saya temukan kemarin 5 itu pelanggaran semua. Mereka 12 lagi nih. BTID ya rekomendasinya sudah barang tentu. Kalau memang pelanggarannya sudah terlalu ya kita rekomendasi sesuai dengan apa yang menjadi temuan kita. Termasuk ya dari sisi administrasi memang lengkap ya administrasi, tapi tanpa didukung dengan fakta lapangan kan percuma. Itu yang kita rekomendasi, bahwa fakta-fakta hukum yang kita temukan di bawah itu yang kita jadikan rekomendasi. Selain itu, DPRD juga meminta keterbukaan mengenai kontribusi pengembangan kawasan terhadap daerah, termasuk kontribusi fiskal, manfaat ekonomi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan dampak kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Bali. Bunga dan Edi, Bali TV.